apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Ibu dan anaknya di Nganjuk dibunuh orang tak dikenal di rumah indekos. Kondisi masih fluktuatif, BNPB memperpanjang masa darurat bencana erupsi Semeru. Serunya lomba menghias tempat tidur di Surabaya dengan seni handuk. Kita ke informasi pertama, seorang ibu dan 2 anaknya menjadi korban penusukan orang tidak dikenal Rabu dini hari. Akibatnya, sang ibu dan 1 anak tewas di tempat, sementara seorang anak lainnya kritis. Usai membunuh, pelaku juga membakar kedua korban. Pembunuhan sadis ini terjadi di rumah indekos milik Siswoyo di Jalan Mongin Sidi, Kelurahan Payaman, Nganjuk, Rabu dini hari. Seorang ibu dan 1 anaknya tewas di lokasi kejadian, sementara seorang anak lainnya mengalami luka kritis akibat ditusuk pisau oleh pelaku yang tidak dikenal. Menurut warga setempat, saat itu tetangganya mendengar suara keributan di indekos. Namun setelah didatangi oleh tetangga, Elvi Nurhayati, 41 tahun beserta 2 anaknya, Elinda Jelsa Ika Eldianti, 22 tahun, dan Elsa Dwi Intan Meilani, 18 tahun, sudah ditemukan dalam kondisi mengenaskan akibat luka senjata tajam di beberapa tubuhnya. Tetangga korban kemudian menghubungi polisi. Petugas yang datang memasang garis polisi dan menyelidiki peristiwa pembunuhan sadis ini. Usai membunuh, pelaku juga diduga membakar korban karena saat ditemukan pada tubuh korban terdapat luka bakar. Elvi dan Elinda tewas seketika di lokasi, sementara Elsa kritis dan kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Bayangkara Nganjuk. Setengah malam. Nggih. Mendengar bagaimana? Nggak jelas. Rame-rame gitu. Rame-rame. Kayak orang bertengkar atau bagaimana? Yes, pokoknya lari ke sana ke sini terus bengok ngaten lho. Terus setelah itu yang ibu dengar begitu terus bagaimana respon ibu? Buka pintu atau bagaimana? Saya dari jendela. Itu saya buka sedikit, kok banyak orang ini, ada apa? Saya takut, saya kira anak saya yang dodok ke tengkar, tapi tidak saya bukakan. Lalu terus setelah itu? Ya sudah, saya tidak keluar, takut. Badane sak keluarga. Nggih, ibu sak keluarga. 3. Sing mati pinten niku? Kali. Sing mati apa nih? Ibu, anak napa? Niku nek cerose ibu anak. Sing mati. Sing setunggal napa? Cucu. Luka-luka. Nggih, sakit. Dibunuh teng kos-kosan. Nggih, teng kos-kosan. Polisi dari Polsek Nganjuk hingga Rabu siang belum memberikan keterangan dan masih menyelidiki peristiwa berdarah ini dengan memeriksa beberapa saksi untuk memburu pelakunya. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Nganjuk. Ya, kecanduan film dewasa, seorang paman di Ponorogo tega menyetubuhi keponakannya yang masih di bawah umur. Agar mau menuruti kemauannya, pelaku memberi iming-iming sejumlah uang. Dengan tangan terborgol, ME, warga desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Ponorogo, digelandang ke ruang rilis Polres Ponorogo. Pria berusia 58 tahun ini ditangkap karena dilaporkan telah melakukan persetubuhan terhadap keponakannya yang baru berumur 7 tahun. Mirisnya, pelaku yang berprofesi sebagai petani sudah melakukan perbuatan tersebut 5 kali sejak tahun 2023. Setiap kali melakukan persetubuhan, pelaku selalu memberi iming-iming uang ke korban sebesar Rp7.000. Perbuatan bejat tersebut dilakukan di rumah pelaku yang lama ditinggal istrinya pergi.
Sementara kasus ini terbongkar setelah korban bercerita ke orang tuanya. Ini dilakukan sejak tahun 2023 sampai dengan 2020. Berapa kalinya? Cuma HP itu atau seperti apa? Ya, kadang juga sering diajak jalan-jalan, kemudian diberikan jajan, kemudian dikasih duit, dan terakhir dikasih HP tersebut. Hubungan pelaku dengan korban ini seperti apa, Dan? Ponakan atau anak angkat atau gimana, Dan? Jadi pelaku dengan korban ini masih keluarga jauh, mungkin keponakan jauh. Guna proses hukum, pelaku ditahan di ruang tahanan Polres Ponorogo. Tersangka dijerat dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman 15 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo. Tiga pemuda pencuri sarang burung walet di Pasuruan dibekuk polisi. Dari penggeledahan, polisi menemukan senjata tajam dan beberapa karung plastik sarang burung walet yang diduga bernilai hingga puluhan juta rupiah. Penangkapan ketiga pelaku berawal dari ditangkapnya dua pemuda di kawasan Simpang 4, Jalan Raya Pantura, tepatnya di Kecamatan Rejoso, Pasuruan. Tim Buser Polsek Rejoso yang berpakaian preman membekuk dua pemuda berinisial RG dan CN. Dari penggeledahan di jok motor pemuda tersebut, polisi menemukan sebilah senjata tajam dan beberapa alat pertukangan. Setelah didesak polisi, keduanya mengaku baru mencuri sarang burung walet bersama rekannya di sebuah gedung tua di Kelurahan Trajeng, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Polisi kemudian mengembangkan informasi dan meringkus lagi seorang terduga pelaku berinisial MB. Saat menggeledah rumah MB, polisi kembali menemukan barang bukti berupa 2 kantong plastik sarang burung walet seberat 1,3 kg. Bersama sejumlah barang bukti lainnya berupa sebilah celurit dan senter serta palu. Kasih Humas Polres Pasuruan Kota, Ibtu Mintarta mengatakan ketiga pelaku diduga pencuri spesialis sarang burung walet. Polisi akan mendalami penyelidikan untuk mengungkap keterlibatan pelaku dalam kasus serupa di sejumlah lokasi lainnya. Karena atas kecurigaan dari petugas, kemudian ketiga orang tersebut diperiksa. Ternyata ditemukan barang-barang berupa sarang burung walet, kemudian ada sabit atau arit, kemudian senter, sehingga petugas melaksanakan pengamanan kepada ketiga orang tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ternyata barang-barang tersebut hasil dari pencurian, yaitu TKP-nya di kota, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, wilayah Kecamatan Gadingrejo. Belum dapat dipastikan kerugian yang dialami korban, namun polisi menduga kerugiannya mencapai puluhan juta rupiah. Sebab harga sarang burung walet berkualitas bagus bisa mencapai puluhan juta rupiah per kilogram. Ketiga terduga pelaku kini telah mendekam di sel tahanan Mapolres Pasuruan Kota guna penyelidikan lebih lanjut. Dan Adi Ghafur dan Sri Rama melaporkan dari Pasuruan.